Karina menatap Biantara sampai sosok lelaki itu hilang dari pandangannya. Dia sempat khawatir kalau jangan-jangan Biantara kesambet hantu pohon jengkol yang ada di tempat ini. Makanya ekspresinya jadi terlihat mengerikan begitu. Tapi tak lama kemudian dia sadar dengan tujuannya dan menggedikkan bau. Itu bukan kesambet kayaknya sih. Memang dia udah seaneh itu dari pabriknya, gumamnya. Karina lalu memilih melanjutkan langkahnya untuk menemui Pak Irsyad. Namun langkahnya terhenti saat melihat kalau dosen lelakinya itu sedang bersama dengan sosok wanita yang sedang jadi bahan gosip para mahasiswa. Sebenarnya Karina bukan orang yang doyan bergosip atau kepo dengan hal-hal seperti itu. Dia lebih fokus dengan urusan dan kesibukannya sendiri. Tapi tetap saja karena banyaknya mahasiswa yang membicarakan soal Pak Irsyad yang naksir Aina alias Bu Salsa, mau tidak mau dia jadi ikutan tahu. Makanya sekarang dia sedikit bingung ketika hendak menghampiri kedua dosennya itu. Takut jika mengganggu acara PDKT-nya Pak Irsyad. Karina melirik pada Aina, berdaham pelan, lalu dia memanggil Pak Irsyad. Pak Irsyad, panggil Karina. Pak Irsyad menoleh, bergegas Karina menghampirinya. Gadis itu melirik lagi pada Aina dan Pak Irsyad bergantian. Kenapa Karina? Tanya Pak Irsyad. Karina pasti kelihatan canggung sekali kalau itu siang hari. Hanya karena malam ditambah langit yang memang tidak cerah karena awan mendung menutupi langit, ditambah siluet pepohonan yang menimpa tubuhnya jadi kondisinya remang-remang. Karina yakin kalau ekspresi canggungnya tidak terlalu kelihatan. Saya minta maaf udah ganggu Bapak, kata Karina. Pak Irsyad menunjukkan gestur kikuk. Enggak kok, enggak kenapa-napa, santai aja. Ya itu Pak, sekarang Bapak lagi ditunggu mahasiswa lain. Makanya saya susul ke sini. Karina beralasan. Pak Irsyad hanya mengangguk cepat. Oke, makasih Karina. Sosok laki-laki itu hanya mengangguk sopan pada Aina. Lalu meninggalkan istri Biantara itu dengan Karina. Membuat Aina yang tadi duduk dengan tubuh lumayan kaku karena kurang nyaman berduaan sama dengan Pak Irsyad. Belum lagi pertanyaan rekan dosennya itu soal hubungan Aina dengan Biantara. Kini mulai agak lebih lega. Namun dia berusaha bernafas senormal mungkin karena sadar ada Karina di sana. Dan dia tidak mau perempuan tomboy itu salah paham nantinya. Memastikan Pak Irsyad sudah melangkah pergi, Karina lalu menghampiri Aina. Ada apa dengan Pak Irsyad, Bu? Tanya Karina penasaran. Aina hanya menggeleng cepat. Gak ada apa-apa kok. Ya udah, acara udah dari tadi. Ini malah ngilang Pak Irsyadnya. Ayo Bu ke acara sekarang. Ajak Karina menunjuk ke arah di mana mahasiswa berkumpul. Aina hanya mengangguk mengiyakan lalu mengikuti langkah Karina. Kembali ke tempat acara yang masih berlangsung. Perempuan itu tidak mau berpikir terlalu larut. Dia hanya ingin suasana lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Begitu dalam benak Aina. Aina duduk di bangku yang bersebelahan dengan Karina. Dia menyaksikan beberapa penampilan dari mahasiswa lain sambil sesekali mengobrol dengan perempuan tomboy itu. Yang kadang juga sibuk bolak-balik karena mengurusi beberapa hal selama acara berlangsung. Dan syukurlah sesuai yang diharapkan oleh Aina. Acara malam itu berlangsung khidmat, lancar, dan semua begitu senang. Begitu mahasiswa sudah pada bubar ke tenda masing-masing, dan acara malam itu dinyatakan beres, semua panitia berkumpul. Untuk persiapan api unggun, logistik aman ya? Tanya salah satu panitia. Aman, timpal yang lain. Sedangkan Aina hanya dia memperhatikan di luar lingkaran panitia. Soal pentas seni ini udah benar-benar fix. Yang akustik berapa grup? Ya beberapa, 3 grup sih, cuma lagu sama genre beda-beda. Semua sibuk mengurus untuk acara malam penutupan besok. Yang pasti api unggun paling ditunggu. Belum lagi nanti ada pertunjukan dari para mahasiswa. Aina yakin itu akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Pasti Bian juga bangga sudah membuat acara yang sukses, pikir Aina. Mengingat sosok Biantara, Aina tiba-tiba tersadar. Lalu kemana Bian? Rasanya Aina tidak melihat sosoknya dari tadi. Mata Aina menelusuri cepat di antara sosok para panitia. Tapi tidak ada Biantara di sana. Lah, si Bian kemana? Celetuk salah satu panitia. Yang lain langsung saling celingukan. Mereka juga menyadari Biantara tak ada. Iya, kemana dia? Pasti dia kabur sih, gak mau kerja. Hahaha, parahlah kalau iya.
Suara-suara komentar mereka seperti lebah berdengung antara satu sama lain. Karina berdeham agak keras sehingga semua diam dan menoleh padanya. Tadi gue lihat dia, kebenaran papasan pas mau cari Pak Irsyad, jelas Karina. Salah satu panitia lain bertanya, terus kemana katanya? Mana gue tahu, Karina menggedikkan bahu. Emang gue Google Map, kudu tahu dia kemana. Ih lo Karina ditanya bener-bener dah. Lah gue juga jawab bener kok, balas Karina enteng. Di situ perasaan Aina mendadak tak enak. Benaknya mulai berpikir yang tidak-tidak. Jangan-jangan Bian dengar pembicaraan aku sama Pak Irsyad. Tapi masa iya? Lagian kalau dia dengar pun apa pengaruhnya? Bian kan taunya aku salsa. Masa jadi masalah sih? Beberapa orang panitia didaulat untuk segera mencari Bian yang mendadak menghilang. Tetapi tak ada yang mau. Bentar juga Bian balik lagi, celetuk salah satu panitia. Iya udah gede juga, gak perlu dicari. Gak mungkin orang kayak si Bian nyasar juga. Timpal yang lain. Nah iya, apalagi sampai diculik. Ih siapa juga yang mau nyulik dia? Hantu. Pasti males juga sih hantu nyulik si Bian. Yang ada hantunya bakal trauma. Hahaha. Yang lain ikut tertawa mendengar guyonan itu. Paling juga lagi ngayap, biasa, cari angin palingan. Kalau udah kenyang makan angin bakalan pulang sendiri tanpa dicari. Semua manggut-manggut setuju. Sepakat untuk tidak mencari Biantara. Karena, toh memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan tidak adanya Biantara. Lelaki itu memang hobi minggat di tengah acara apalagi kegiatan diskusi seperti ini. Namun berbeda dengan para panitia yang kelihatan cuek bebek dengan ketidakhadiran Biantara. Aina sejak tadi merasakan khawatir. Hanya saja dia berusaha untuk tenang. Kenapa panitia kok cuek-cuek amat? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Biantara? Tetapi Aina tidak bisa mengemukakan pendapatnya. Dia tetap diam dan larut dalam kecemasannya sendiri. Aina lalu mengambil ponsel di sakunya dan mengirim sebuah pesan kepada Biantara. Menanyakan keberadaan lelaki itu. Namun checklist 1. Ini kenapa checklist 1? Batinnya. Saya mau ke tenda dulu, kata Aina sambil beranjak dari duduknya. Dia berdiri dan bersiap untuk kembali ke tenda dengan perasaan yang semakin gelisah. Aina tidak bisa untuk terus-menerus duduk bersama yang lain dan pura-pura tenang. Karina juga beranjak berdiri. Saya antar Bu, ucapnya. Lalu Karina berjalan menyusul Aina yang sudah melangkah lebih dulu dan menjejajarkan langkahnya dengan dosen perempuannya itu. Aina melirik pada layar ponselnya. Saat dibuka, pesan pada Biantara belum juga terkirim. Masih checklist 1. Ini Bian kemana sih? Gumam Aina. Udah biasa dia Bu, biarin aja. Jawab Karina santai dengan kedua tangan yang dimasukkan ke dalam saku celana jeansnya. Biarin bagaimana? Kayaknya dia pergi ke perkampungan di bawah. Aina melongo. Ngapain sendirian? Biasanya sih gitu. Suka iseng beli cemilan. Karina terkekeh. Ini udah malam kan? Enggak usah khawatir, Bu. Ini bukan kali pertama Bian kesini. Saya yakin dia nggak mungkin nyasar. Ibu nggak usah khawatir. Aina tak lekas menjawab. Bian udah tahu medan di sini, Bu. Iya, oke. Aina mengangguk. Begitu Aina sampai di depan tendanya, Karina pamit untuk kembali ke kumpulan panitia dan meninggalkan Aina sendiri. Namun di dalam tenda Aina tak kunjung tenang. Malah rasa khawatirnya makin merayap. Aina berjalan mondar-mandir lalu duduk untuk menenangkan dirinya. Tapi itu semua tak ada yang ampuh untuk mengusir kekhawatirannya terhadap Biantara. Bahkan Aina sudah mencoba untuk tidur dan memejamkan mata. Sayangnya saat matanya sempurna terpejam yang muncul dalam benaknya malah bayang-bayangan yang mengerikan. Alhasil Aina tetap tidak bisa tidur. Tidak bisa juga mencernihkan pikirannya walaupun dia sudah berusaha mensugesti dirinya agar tidak usah cemas. Karena lihat saja semua orang terlihat adem ayem dengan tidak adanya Biantara. Jadi harusnya dia juga bisa bersikap sama. Percaya kalau memang lelaki yang merupakan suaminya itu baik-baik saja. Mungkin dia memang benar sedang cari angin, ucap Aina yang mencoba menenangkan dirinya sendiri. Hanya saja karena malam makin larut dan nomor ponsel Bian tidak juga aktif saat Aina mengirim pesan. Masih checklist 1. Aina tidak bisa tidak khawatir kepada lelaki menyebalkan itu. Di telepon juga tidak ada respon.
Apa mungkin karena sinyal? Tetapi sinyal masih bisa ditangkap meski hanya 1-2 batang. Setidaknya kalau untuk kirim pesannya bisa. Masa sekarang Aina harus balik ke panitia dan minta semua cari Bian? Sedangkan reaksi mereka santai saja. Aina beranjak keluar dari tenda, dan dia ingin mencari Biantara. Di depan ambang pintu tenda, Aina terpenung sesaat. Mau mencari Biantara kemana dulu? Tiba-tiba teringat sungai tempat mereka bertemu sebelumnya. Aina bergegas ke arah sungai, sembari membawa senter untuk mencari suaminya. Saking nekat, Aina bahkan tidak meminta bantuan panitia. Dia yakin hafal betul dengan jalan ke arah sungai. Dengan bantuan senter di tangan, Aina melangkah melewati jalan setapak dan semak-semak. Semakin dekat, Aina bisa mendengar suara aliran air sungai. Berarti dia tidak salah jalan. Begitu mencapai tepi sungai, di sana benar-benar gelap dan dingin. Belum lagi suara aliran sungai, membuat bulu kuduk merinding. Aina memanggil-manggil suaminya. Biantara, teriak Aina yang suaranya tenggelam oleh derasnya aliran air. Aina berjalan menyusuri sungai. Mungkin dia akan menemukan sosok Biantara di sana. Tetapi nihil, tak ada sosok Biantara di sana. Malah membuat Aina menjadi takut. Senter Aina arahkan ke jalan setapak yang tadi ia lalui. Tetapi di mana? Kemana jalan setapaknya? Aina terkejut di situ. Bisa-bisanya dia lupa jalan ke perkemahan. Panik mulai menyerang Aina. Apalagi tiba-tiba saja lampu senternya malah berkedip-kedip, lalu mati seketika. Rasanya Aina ada di dalam film horor dan jadi tumbal. Aina berusaha mengusir pikiran-pikiran mengerikan itu. Dia berusaha tenang, lalu dia keluarkan ponsel dari saku jaket. Namun karena tangannya gemetaran, ponsel itu terselip dan jatuh entah kemana. Ya ampun, Aina panik bukan kepalang. Dia berjongkok dan meraba-raba ke permukaan tanah, tetapi tidak terlihat apapun. Suasana gelap pekat, ditambah suara aliran sungai, juga binatang malam, membuat Aina merasakan fobia. Ia merasa sesak. Sembari berjongkok dan menangis, Aina berteriak, "Tolong, tolong." Bagi Aina putus asa. Namun tidak ada sautan sama sekali. Aina mencoba berteriak sekali lagi dan sekali lagi, berharap ada yang mendengarnya. Sayangnya bukan suara manusia yang menyahutinya, melainkan suara burung hantu yang membuat lutut Aina semakin bertambah lemas dan membuat air matanya semakin deras. Sementara itu, Biantara yang baru saja bangun tidur menatap kiri kanan dengan mata setengah terbuka sembari mengumpulkan nyawanya. Dia ingat tadi saking kesalnya melihat Aina yang berduaan dengan Pak Irsyad. Ditambah obrolan keduanya, Biantara jadi kehilangan mood untuk melanjutkan acara yang masih berlangsung dan memilih kembali ke tenda untuk menenangkan dirinya. Namun siapa sangka kalau dia malah sampai ketiduran saking berusaha untuk tenangnya. Udah kelar acaranya ya? Kayaknya udah sepi banget, gumamnya saat matanya sudah terbuka lebar. Biantara lalu duduk sejenak sebelum akhirnya bangkit dan keluar dari tenda. Langsung melangkah ke tempat panitia. Lah, udah mau kelar baru datang lobi. Kemana aja sih? Tanya Marcel, salah satu panitia yang saat ini sedang berdiri di hadapan Biantara sambil berkaca pinggang. Hehehe, sorry, gue ketiduran tadi. Ngantuk banget. Biantara cengengesan. Yang lain langsung ngedumel karena kelakuan Biantara ini. Selalu saja bersikap sesuka hati dan melempar alasan yang tidak masuk akal. Namun Biantara tidak peduli dengan pendapat teman-temannya. Saat ini matanya sibuk menyapu semua orang yang ada di sini. Dan keningnya mengernyit saat netranya tidak menangkap sosok yang dicarinya. Dia kemana? Tanya Biantara dalam hati saat tak mendapati Aina. Biantara pikir Aina sudah kumpul-kumpul dengan para panitia. Tapi perempuan itu malah tidak ada. Jadi tanpa mengatakan apapun, Biantara langsung pergi lagi. Mengabaikan panggilan teman-temannya yang sudah berseru jengkel karena lelaki itu main pergi seenak udelnya. Lo lagi ngapain? Tanya Biantara saat berpapasan dengan Karina yang tampak kebingungan. Lo udah balik. Karina malah balik bertanya walaupun ekspresi kecemasannya masih belum hilang. Dan Biantara tahu kalau perempuan tomboy seperti Kirana tidak mungkin sedang mencemaskannya karena tidak menghadiri rapat. Kamu lihat Bu Salsa?
Tanya sebuah suara dari arah belakang Biantara. Biantara berbalik dan menatap Pak Irsyad yang sama cemasnya dengan Karina lalu menggeleng. Enggak Pak, saya enggak lihat. Emang Bu Salsa kemana? Bukannya harusnya ikut rapat ya? Tanya Biantara kemudian. Karina menghembuskan nafasnya yang terdengar berat. Bu Salsa enggak ada, dia hilang. Seketika Biantara panik. Hah? Kok bisa sih? Tadi terakhir dia kemana emang? Tadi Bu Salsa ikut rapat, terus bilang mau balik ke tenda. Ya udah gue antar sampai ke tenda. Tapi pas gue samperin lagi beberapa menit lalu, malah nggak ada. Ini gue cari-cari juga nggak ada di mana-mana. Saking khawatirnya dengan Aina, Biantara langsung melesat pergi dari hadapan Kirana dan Pak Irsyad, mencari keberadaan istrinya itu ke semua tenda perempuan. Dia mengecek ulang satu persatu meski Kirana sudah bilang kalau Aina tidak ada di mana-mana. Yang artinya perempuan tomboy itu pasti sudah mencari keberadaan Aina di tenda lainnya dan lokasi sekitar. Tapi menurutnya tidak ada salahnya untuk mengecek ulang. Siapa tahu Aina ada di salah satu tenda dan Kirana luput melihatnya. Namun Biantara tidak menemukan Aina. Perempuan itu tidak ada di mana-mana. Saat teringat untuk menghubungi istrinya itu, Biantara yang sejak tadi merogoh saku jaket dan celananya gusar karena tak menemukan HP-nya. Lalu dia baru ingat kalau HP-nya ketinggalan di tenda. Karena sebelum tidur dia menggunakan benda pintar itu untuk menonton YouTube. Astaga, kenapa gak bersahabat banget sih nih HP? Ngedrop pas lagi dibutuhin pula. Gerutunya saat melihat baterai ponselnya yang sudah sekarat. Akhirnya Biantara menyambar sebuah senter dari tas temannya dan berjalan keluar tenda. Dia memutuskan untuk mencari Aina di hutan. Walaupun tidak tahu untuk apa Aina ada di sana malam-malam begini. Tapi anggaplah instingnya saat ini sedang menuntunnya untuk menemukan perempuan itu di sana. Selain itu, di sekitaran tempat mereka kemah ada Kirana juga dosen dan mahasiswa lain yang turut mencari Aina. Jadi saat ini hanya satu tempat yang dirasa Biantara perlu dicek. Apakah mungkin Aina berada di sana atau tidak? Biantara pun menyusuri hutan sambil menyorot cahaya senter untuk menerangi jalan setapak yang ada di depannya. Sampai kemudian dia mendengar suara teriakan Aina yang asalnya dari arah sungai tempat mereka bertemu tadi. Itu benar suara dia kan? Biantara menajamkan indera pendengarannya. Walau begitu dia tetap lari ke arah sungai dan mencari sumber suara. Sementara Aina yang melihat cahaya yang bergerak-gerak di kejauhan langsung bangkit dan berteriak kencang. Tolong! Tolong! Teriaknya semakin keras. Cahaya senter itu bergerak semakin cepat dan dekat. Lalu Aina langsung memeluk sosok pemegang senter itu begitu lelaki itu sudah berdiri di hadapannya. Dia bahkan sampai nangis kejer saking takutnya. Biantara yang merasa lega karena berhasil menemukan Aina balas memeluk perempuan itu. Udah, ada gue di sini, ucapnya sambil mengusap punggung Aina lembut. Berusaha menenangkan istrinya yang tanpa sadar memeluknya begitu erat. Aina tak menjawab, dia masih sibuk menangis. Membasahi kaos Biantara dengan air mata juga ingus yang membasahi wajahnya. Baru setelah agak tenang Aina melepaskan pelukannya. Dia bahkan berdiri kikuk dan membuang muka saat sadar dengan apa yang baru saja dilakukannya. Kenapa lo bisa ada di sini? Tanya Biantara yang masih tak habis pikir kenapa bisa Aina berada di hutan malam-malam begini. Seorang diri pula. Aku nyariin kamu, jawab Aina yang masih terbawa suasana. Antara sedih, lega, juga malu. Dia bahkan tak sadar kalau Bian tak memanggilnya dengan sebutan Bu Salsa. Biantara menaikkan sebelah alisnya. Hah? Nyariin gue? Buat apa? Kurang kerjaan banget sih. Gue nggak hilang, cuma ketiduran di tenda. Mendengar jawaban Biantara yang begitu santai membuat Aina jadi sedikit emosional. Buat apa? Jelas karena aku khawatir, jawab Aina dengan mata melotot tajam. Biantara tersenyum mendengarnya. Aina memang kelewat polos dan kurang peka. Kenapa lo khawatir sama gue? Apa karena lo udah punya perasaan sama gue? Aina langsung diam, bingung mau menjawab apa.